Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, perkenalkan nama saya Syahil Faqihuddin. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sangat penting bagi kehidupan spiritual seorang muslim, yaitu Ikhlas, Syarat Diterimanya Ibadah, karya Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Buku ini merupakan terjemahan dari Kitabul Ikhlas yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islamiyah dari Yordania dan sudah masuk cetakan ke-6 pada Mei 2014. Bagian 1 tentang pengarang. Penulis buku ini Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Al-Awaisyah adalah seorang ulama asal Yordania yang dikenal sebagai murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau sangat fokus dalam menyusun karya-karya fikih dan akidah yang berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa fanatik terhadap satu mazhab tertentu. Beberapa karya terkenalnya antara lain Ensiklopedia Fikih Praktis, Ada Apa Setelah Mati, dan Bagaimana Menerapkan Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian 2, sinopsis dan isi buku. Buku ini mengupas secara mendalam tentang keikhlasan yang merupakan syarat utama diterimanya ibadah. Menurut penulis, beramal saja tidak cukup jika tidak dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amal yang tampak mulia bisa menjadi sia-sia jika dilakukan demi pujian manusia. Buku ini menyebut 2 syarat utama agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada banyak topik menarik yang diangkat seperti bahayanya riya dan syirik kecil, cara menghindari tipu daya setan, kisah keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, doa-doa yang mustajab dari orang yang dizolimi, cara mengobati riya dan memperkuat keikhlasan. Salah satu poin menarik adalah pembahasan tentang macam-macam riya, mulai dari riya dalam ucapan, perbuatan, hingga popularitas. Ada juga penjelasan tentang hal-hal yang terlihat seperti riya tapi sebenarnya bukan, seperti ketika seseorang terkenal tanpa mencarinya. Bagian 3, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan buku ini: 1. Disusun secara sistematis dan ilmiah dengan dalil dan Al-Quran dan hadis. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk membaca awam hingga menegah. 3. Memberikan peringatan tegas terhadap bahaya riya sehingga membantu pembaca menjaga keikhlasan. Namun ada beberapa kekurangan. 1. Kurangnya konteks kehidupan modern. Pembaca mungkin kesulitan menerapkan nilai-nilai ikhlas dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya contoh kontemporer. Yang kedua, minimnya perspektif lintas mazhab, padahal topik ini sangat luas dan kaya perbedaan pendapat. Yang ketiga, ditemukan kesalahan penulis, misalnya pada halaman 45, penggunaan lafaz yang kurang tepat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bagian keempat, penutup atau kesimpulan. Secara keseluruhan, buku Ikhlas, Syarat Diterimanya Ibadah adalah bacaan yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Buku ini menanamkan kesadaran bahwa niat adalah segalanya dalam ibadah. Amal tanpa keikhlasan bisa menjadi sia-sia, bahkan membawa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini juga menjadi pengingat bahwa syaitan tidak hanya menggoda kita dengan kemaksiatan, tapi juga menyusup ke dalam amal ibadah melalui riya dan ujub. Oleh karena itu, ikhlas menjadi senjata utama untuk membentengi diri dari keburukan hati. Akhirnya, buku ini mengajak kita untuk memurnikan niat, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beramal, serta selalu melakukan introspeksi diri. Jika kamu ingin memperdalam pemahaman tentang ikhlas, buku ini sangat layak untuk dijadikan bahan tadabbur dan renungan. Demikian review singkat buku Ikhlas, Syarat Diterimanya Ibadah. Semoga bermanfaat dan mendorong kita untuk semakin tulus dan beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.